Di situ saya menyadari bahwa Tuhan bukan bertanya seberapa suksesnya saya, tetapi bagaimana saya menghidupi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, desain Allah yang khusus untuk hidup saya. Nah, kemudian bagaimana orang tua Pak Fu? Mereka nggak setuju. Mau makan Nggak apa, setuju. Pak? Mau Nggak makan setuju, apa? ya? Ternyata toko sepeda tadi Tabrak. enggak, runtuh PDF, Pak. Bapak tahu penyimpanan PDF? Oh, filenya PDF. Tahu PDF, Iya. file itu. Oh, file. P itu ujian penyembahan. Oh, ujian penyembahan. D itu doa. Doa. F itu firman. Wah, Ini Tuhan. iya. Ini masalah. Iya. Itu contoh. Iya. Kita mau mendekat ke yang mana? Kalau kita mendekat ke yang masalah, Iya. kita lihat Tuhan jauh, Tuhan Iya. kecil, Iya. masalah besar. Tapi kalau kita berpihak ke Tuhan, kita lihat Tuhan yang besar, Besar. masalah kita kecil. Halo para pemirsa, selamat datang kembali di podcast Menembus Waktu bersama saya Denny Widya CBC. Podcast ini merupakan podcast rohani di mana kami akan berbincang-bincang mengenai perjalanan hidup dari narasumber dan bagaimana narasumber mengalami momen kairos dalam hidupnya, di mana Tuhan bekerja melampaui batas waktu dan logika manusia. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pribadi yang hidupnya didedikasikan untuk membangun dua tiang penyangga generasi, yaitu doa dan pendidikan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Fu Kwet Kiong. Terima kasih Pak Fu sudah hadir di podcast Menembus Waktu, dan podcast ini bisa memberikan inspirasi, menjadi berkat bagi para pendengar semua Pak Fu melalui perbincangan perjalanan hidup Pak Fu. Ya. Saya senang diundang di dalam podcast ini. Pak Denny, ini satu anugerah buat saya bisa bertemu dan men-sharingkan apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan saya. Wah, luar biasa. Para pemirsa kalau tahu tentang Pak Fu ini, wah pelayanannya luar biasa. Nggak banyak orang yang mau hamba Tuhan yang melayani pendidikan saya lihat. Tapi Pak Fu ini, wah terjun di dunia pendidikan tuh luar biasa. Nanti kita akan bahas. Nah, Pak Fu diawali ya Pak Fu dengan cerita nanti Pak Fu yang sudah mengalami berbagai musim kehidupan lah. Nah, bagaimana Pak Fu di titik balik Pak Fu? Bisa nggak Pak Fu ceritakan titik balik Pak Fu ketika Pak Fu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu? Iya. Nah, gimana Pak Fu ceritanya? Satu pertanyaan yang membawa saya kembali kepada musim-musim kehidupan yang ada. Ya, setiap kita ada musim kehidupan yang kita jalani ya. Betul. Dan pada waktu saya bertumbuh dewasa di Pulau Bangka, saya ada di sebuah kota kecil namanya Belinyu. Di gereja tersebut aktif seperti biasa, sekolah minggu, lalu remaja dan jadi pengurus pemuda. Yang mengubahkan saya ketika saya melihat makna kehidupan ini. Ketika saya melihat bahwa siapa Tuhan? Siapa saya? Apa arti hidup saya? 3 pertanyaan ini yang membawa saya menyerahkan diri akhirnya kepada Tuhan. Awalnya saya menolak ya. Saya pikir ya saya jadi pengusaha aja, saya bisa perpuluhan. Saya atau jadi majelis di gereja saja cukup Tuhan. Tapi dalam pergumulan ketika saya menolak panggilan Tuhan itu, saya berdoa di satu sore, berlutut di hadapan Tuhan, dan Tuhan memimpin saya dengan impresi di hati, bagaimana kalau semua yang saya inginkan di dunia udah saya capai, pada akhirnya apa yang saya akan lakukan? Saya bilang, Tuhan, saya akan bertemu dengan Tuhan pada akhirnya. Dan apa yang Tuhan akan tanya? Di situ saya menyadari bahwa Tuhan bukan bertanya seberapa suksesnya saya, tetapi bagaimana saya menghidupi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, desain Allah yang khusus untuk hidup saya. Setiap orang, saya percaya punya desain khusus yang dari Allah bagi hidupnya. Panggilan kita berbeda-beda. Dan di situ saya menyadari bahwa yang baik belum tentu seperti yang Tuhan mau. Yang benar adalah seperti yang Tuhan mau. Contoh, waktu itu saya berdoa dan saya mendapatkan pengertian bagaimana ketika orang tua saya meminta saya membersihkan bak mandi. Kami di kampung halaman itu sumur kami pakai timba gitu kan, dan di dalam rumah, di dalam rumah. Dan pada saat saya mendapatkan pengertian itu, bagaimana orang tua saya meminta saya
bersihkan bak mandi dan orang tua saya pergi. Tapi ketika saya menuju bak mandi, saya lihat kamar kotor, halaman kotor, saya bersihkan. Sampai 1 jam kemudian orang tua saya pulang dan masuk kamar mandi, melihat kamar mandi masih kotor. Pekerjaan perbuatan saya baik, membereskan kasur, membereskan halaman, membersihkan debu di rak, bagus. Tetapi yang orang tua saya minta adalah bersihkan bak mandi. Nah disitulah saya tersentak. Saya bilang, oh iya Tuhan. Yang Tuhan minta adalah saya menjalani satu kehidupan yang menyerahkan diri dipakai Tuhan sepenuhnya di ladang Tuhan. Disitulah titik balik saya dalam pengertian tersebut, bahwa saya bukan mau melakukan yang baik saja, tapi saya mau melakukan yang benar menurut mata Tuhan. Jadi itu, Pak. Itu ada refleksi dalam diri Pafu ya. Maksudnya panggilan itu dari dalam diri Pafu gitu ya. Iya, betul. Nah, betul. Sebelumnya Pafu waktu masih muda kan tadi Pafu punya cita-cita lain mungkin. Terus sampai akhirnya Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Nah, prosesnya bagaimana tuh Pafu? Ketika sudah mutus, wah saya bukan mau mengerjakan yang baik saja, tapi yang terbaik gitu Tuhan nih. Ya, kedagingan selalu menarik kita untuk mengikuti ya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau kita tahu bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden, pertama kali ketika mereka menghadapi tawaran keinginan mata, wah bagus ya buah itu ya, kelihatan sedap untuk dimakan. Keinginan daging muncul tuh, sedap untuk dimakan, padahal belum coba. Lalu apa? Iblis menawarkan bahwa kamu bisa seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi itu keangkuhan hidup. Dan iblis berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa dengan 3 wilayah tersebut, dan itu yang dipakai dalam pola terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pada Tuhan Yesus, iblis menawarkan ubahlah batu ini menjadi roti. Keinginan daging tuh. Betul. Dan iblis berkata, aku memberikan seisi dunia yang kau lihat ini. Waktu diajak ke melihat ya kerajaan-kerajaan yang ada. Dan itu keinginan mata itu ya. Setelah puasa ya. Iya. Dan ada satu keinginan, keangkuhan hidup. Lompatlah dari bumbungan bait Allah. Itu di Yerusalem, bait Allah satu-satunya. Bangunan yang begitu megah. Dan kalau Yesus lompat dari sana dan ditatang oleh malaikat dengan tangan, wah semua tepuk tangan. Nah disitulah iblis memakai pola yang di Taman Eden, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi Yesus menang. Yesus menang terhadap hal itu. Nah itu juga proses yang saya hadapi ketika mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Gitu. Kita pingin dong lihat orang menjadi sukses dengan semua fasilitas kemewahan yang ada. Tapi Tuhan mengingatkan akan 3 hal itu. Nah kemudian bagaimana orang tua Pafu? Ketika Pafu mereka nggak setuju. Mau makan apa Pak? Mau makan apa? Kami 7 bersaudara. Saya anak kembar dengan 1 yang perempuan. Dan dari saudara-saudara yang ada, papa saya ternyata punya settingan, yaitu usahanya diteruskan oleh saya, bukan 2 kakak saya yang lain. Disiapkan untuk jadi calon pengusaha, meneruskan bisnis. Iya, meneruskan bisnisnya ya sebenarnya usaha rumah tangga ya. Itu kerupuk Bangka, kerupuk Bangka. Dan papa saya melihat bahwa sayalah yang lebih cocok untuk meneruskan, karena memang kedua kakak saya terlibat dalam pergaulan yang boleh dibilang cukup nakal juga, anak remaja pemuda yang dalam pergaulan yang ada. Tapi saya berkata saya mau jadi hamba Tuhan. Nah orang tua saya cukup kecewa dan papa mama saya dua-duanya nggak setuju. Itu nggak setuju untuk sampai saya. Akhirnya mereka bisa setuju atau Pafu nekat aja udah. Nah itu jawabannya, butuh nekat Pak. Makanya anak muda zaman sekarang kalau bicara tadi kan bicara tentang wah Pafu ini 2 pilar nih. Wah, ini saya juga melihat kesimpulan yang diberikan Pak Denny luar biasa ya. Pilar doa dan pilar pendidikan gitu ya. Jangan lupa ada 1 pilar yang sebenarnya bukan pilar, ini fondasi. Di mana ketika Tuhan memulai keluarga di Taman Eden, lembaga pertama yang Tuhan buat itu keluarga. Pantesan konten Pafu ini baik tentang keluarga ya, selalu tentang keluarga, parenting, pernikahan. Dan God design Allah untuk keluarga itu adalah bagaimana manusia itu berelasi dengan Tuhan. Dan sehingga dalam relasi tersebut manusia juga mengenal identitasnya. 2 hal ini
yang saya lihat terhilang dari anak-anak muda yang ada. Nah, dan di dalam nekat tadi yang Bapak katakan, oh Bapak nekat dong, mau lebih tunduk pada Allah atau pada manusia, kan begitu. Orang bilang gimana mengimbangkan hormat orang tua dengan tunduk kepada Allah. Saya percaya sejauh perintah dan yang dilarang oleh orang tua itu sesuai firman Tuhan kita ikuti. Tapi bagaimana ketika hal yang kita dimasukkan tidak mengikuti kehendak Tuhan? Tentu itu kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membuat orang tua kita mengerti. Dan orang tua saya mengerti pada akhirnya. Berapa lama prosesnya Pak Fu sampai orang tua mengerti? Dari saya 95 sekolah Alkitab sampai dengan tahun 2000. Kurang lebih ketika saya sudah berangkat dari rumah, sudah masuk sekolah Alkitab, di situ mereka menyerah dan ya udah masuk, udah berangkat, udah studi, masa mau suruh berhenti? Nggak mungkin itu. Nah, Pak Fu, selama melayani Tuhan udah puluhan tahun lah ya Pak Fu nih ya. Bagaimana tentang perjalanan hidup melayani Tuhan ini Pak Fu? Dengan segala macam musim kehidupannya itu ya Pak Fu. Apa yang paling menarik yang Pak Fu alami deh selama melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan nih Pak Fu? Ada kisah-kisah yang menarik nggak Pak Fu? Kisah yang menarik adalah keintiman dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Karena relasi yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus datang bukan bawa agama ya. Tuhan Yesus datang bawa relasi. Karena akibat dosa relasi manusia terputus. Dan dalam relasi ada komunikasi. Relasi yang baik biasanya ada komunikasi yang baik. Kalau komunikasi suami istri nggak baik, pasti relasinya nggak baik. Dan ini pola ilahi yang luar biasa. Ketika dalam perjalanan hidup saya, apa yang sangat berkesan adalah bagaimana saya terhubung dengan Tuhan. Salah satu pengalaman ketika saya ada di jalan Raya Kosambi. Saya masih ingat anak saya umur 3 tahun, anak pertama. Dan untuk ulang tahunnya nanti kita mau belikan sepeda. Karena dia waktu keluar rumah, perumahan itu kan anak-anak sore keluar saling bergaul, main bersama. Anak saya umur sudah mau 3 tahun, dia lihat sepeda tetangga dan dipinjamnya, dia naik, dia nggak mau turun. Nangis anak tetangga, nangis mau ambil sepeda. Saya turunkan anak saya juga nangis. Solusinya adalah kita berpikir sebentar lagi ulang tahun, yaitu tanggal 15 Mei. Saya masih ingat. Dan kita mau belikan sepeda. Kita siapkan uang. Saya pergilah ke Kosambi Raya, itu ada beberapa toko sepeda. Biasa kita dengan yang terbatas biasanya kreatif kan, dana terbatas. Banyak ide lah ya. Kita cari toko yang kecil dulu, nanti toko yang paling besar biasanya lebih bisa ditawar, ada diskonnya gitu ya. Saya tanya, itu ada 3 toko. Saya pergi yang paling jauh, nomor 2, dan yang terakhir ini. Nah pada waktu yang terakhir, saya mau belok masuk, tapi Tuhan tuntun hati, suara Tuhan, berhenti, jangan masuk. Oh, istri saya yang saya boncengin dengan motor udah tepuk bahu saya, ayo belok masuk. Sudah nggak ada motor lewat, saya lihat depan juga nggak ada mobil, tinggal belok masuk. Saya berhenti, saya pinggir, enggak deh, kita pulang dulu. Loh, istri saya bilang, oh, gimana? Anak kita kecewa nanti. Ini kita udah 2 toko, lihat tinggal toko ini, pokoknya kita putusin yang mana kita beli kan. Saya bilang enggak. Ya udah, saya bersyukur istri saya juga tunduk ya kepada suami, dia tahu. Saya jalan kurang lebih nggak sampai 100 meter, di belakang terdengar suara kencang sekali, super. Bayangan suara itu memberikan bayangan tabrakan mobil dengan motor, atau mobil dengan mobil, atau motor dengan motor. Oh, kencang. Lalu kami pinggirkan. Orang-orang dari toko itu lari keluar semua, lihat ke belakang. Suaranya memang dari belakang. Saya lihat belakang, tapi jalanan aman, nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Ternyata toko sepeda tadi tabrak. Enggak, runtuh. Dia gantung sepedanya. Pak Dini tahu orang jual sepeda kan ada toko yang gantung-gantung gitu. Nah, dan tokonya itu gantung, kanopinya itu masih kanopi yang kayu. Gitu. Jadi masih toko yang tradisional begitu. Nah, itu berat beban yang ada jatuh. Nah, pertanyaannya, kenapa persis saat itu robohnya? Nah, saya percaya hidup ini nggak ada yang kebetulan. Siapa yang saya kenal, saya podcast hari ini di tempat ini. Kemana kita pergi, kita perlu berdoa, minta penyertaan perlindungan Tuhan. Karena waktu Tuhan mungkin tidak cepat menolong kita. Doa kita
tidak selalu cepat dijawab, tapi pasti tepat dijawab. Iya betul. Itu yang saya percaya. Dan bayangkan Pak, ya dulu sih saya ada rambut Pak, gitu kan ya. Tapi walaupun pakai helm Pak, ada rambut, kalau roboh di tengah-tengah sepeda begitu, jebol juga Pak. Nah di situ ya pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, bagaimana penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Tapi itu didapat dengan apa? Kita harus bangun hubungan yang intim dengan terhubung dengan melekat dengan Tuhan. Itu yang mengapa Pak Fu akhirnya membangun sebuah sahabat doa dia. Ini nyambung. Sahabat doa ini. FKK. Flektong bukan? Nah, itu FKK awalnya mereka sebut kan. Waktu mereka ngajak orang-orang lain ngikut, ayo ikut doa yuk. Di mana sahabat doa? Sahabat doa apa? Ya, Phuket Keong yang punya Phuket Keong. Nah, saya bilang, udah kita jangan pakai nama, karena Billy Graham waktu membangun Billy Graham Evangelical Association, BGA, sebenarnya dia nggak mau pakai namanya, dia nggak mau, tapi sangat terpaksa baru. Nah kalau saya kan bisa dari awal saya bilang nggak, jangan pakai nama saya. Jadi kita bilang Firman, Kebenaran, Kehidupan, walaupun singkatannya FKK. Iya. Paling enggak kebenaran kehidupan ya. Ya. Nah, bagaimana cerita awalnya Pak Fu membangun sahabat doa ini? Sekarang kan udah banyak saya lihat membernya ya, yang banyak teman-teman berdoa ini dari seluruh Indonesia ya. Secara online yang aktif pagi, tadi pagi direkam saat ini ya, yang tadi pagi itu 100 orang. 100. Jadi kita batasin 100. Selebihnya lewat YouTube. 100 orang, dan itu dari berbagai tempat Indonesia. Paling timur dari Indonesia itu dari Nabire. Iya. Dan itu luar biasa, Ibu Pendeta juga ya bersama. Paling barat juga Ibu Pendeta. Iya. Pak Barat, perbatasan dengan Aceh. Iya. Sumatera Utara. Dan luar biasanya mereka rendah hati, mau bersama-sama, sedangkan mereka gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja. Saya bukan gembala. Iya. Ya, saya Tuhan panggil untuk sebagai penginjil. Paling jauh dari Indonesia adalah Amerika. Amerika. Dari San Francisco. Ada juga ya yang ikut ada. Kami kolaborasi dengan Indonesian Battle Church di sana. Namanya Pastor Aven Mundisugi yang bersama-sama dengan kami. Gitu. Nah, itu bagaimana awalnya Pak Fu? Nah, ini cerita awalnya. Apakah ada visi dari Tuhan? Pak Fu harus bangun komunitas doa atau bagaimana Pak Fu? Awalnya begini. Jadi pada masa Covid tahun 2000. 2000 ya. Ya. Di tahun 2000 itu papa saya kembali ngalamin serangan stroke yang kedua. Dan saya masih ingat 1 minggu di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Lalu 2 minggu selanjutnya di salah satu rumah sakit di Karawaci. Dalam 3 minggu saya merawat papa saya. Saya sangat menjaga dia jangan sampai kena Covid. Saya lihat di rumah sakit orang ngantri. Wah iya, zaman COVID. Saya pakai masker 2 lapis. Saya makan pun pergi ke parkiran mobil, buka pintu belakang mobil, di situ saya makan. Anugerah Tuhan saya nggak kena Covid. Papa saya juga tidak terkena. Nah setelah papa saya keluar dari rumah sakit, karena orang tua zaman masa papa saya umur 84 kan. Dan dari Bangka dia pindah ke Jakarta tinggal. Nah papa saya tidak punya asuransi. Itu biaya berat Pak. Betul. Nah kita rawat di rumah, pakai ranjang model rumah sakit, pakai suster yang ada. Nah papa saya ke rumah sakit hari Sabtu. Mama saya seneng, keluarga kita juga seneng, walaupun dalam keadaan kondisi yang masih belum sadar sepenuhnya dan pakai NGT. Nah ketika kami keluarga anak-anak berkumpul membesuk setiap hari, di hari Selasa tiba-tiba saya masih bilang ke mama, saya pulang dulu. Loh saya ada masak, dibilang kamu makan dulu, nanti saya kembali makan. Rumah saya dengan rumah mama gak jauh ya. Dan ketika saya pulang, sebentar kemudian gak sampai sejam saya ditelepon, mama sakit kepala. Papa saya Sabtu keluar rumah sakit, mama saya Selasa siang ngeluh sakit kepala. Saya bawa ke rumah sakit, besoknya meninggal. Waduh, syok saya. Mendadak juga ya. Ternyata mama saya kena aneurisma. Aneurisma itu pembuluh darah pecah gitu ya. Darah pecah gitu. Nah bayangkan, kita gak berani kasih tahu papa kita. Gimana bisikinnya? Kita kalau jadi suami, istri kita meninggal, kita nggak tahu betapa sedihnya kehidupan ini. Nah itulah hidup manusia. Kalau kita nggak punya Tuhan, lebih hancur lagi, nggak ada harapan. Nah bersyukur kita ada Tuhan kan, yang menguatkan. Tuhan hadir dan tidak meninggalkan. Dan hari kedua kita kasih tahu papa, mama sudah nggak ada. Nah, mama saya meninggal
Oktober, tanggal 23 Oktober, mama saya diturunkan ke perut bumi, dimakamkan di San Diego. 23 Oktober, hari itu saya keluar dari perut mama, saya dilahirkan. Bisa pas ulang tahun ya? Bisa pas. Iya. Nah, kan tadi saya katakan nggak ada kebetulan dalam hidup ini. Ketika mama saya dimakamkan, saya dilahirkan hari itu. Wah, saya sedih. Sedih sekali karena ada teman yang nggak tahu dan mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Bagaimana? Dengan kejadian bersama dengan mama Kejadian juga bersama. berpulang Dan ya. bulan Januari papa saya meninggal. Dipanggil Tuhan. Iya. Nah, jemaat kan tanya, teman tanya, Pak, apa maksud Tuhan ya? Maksud berarti kan bicara motivasi Tuhan. Iya. Saya bilang hamba Tuhan tuh nggak punya semua jawabannya. Iya. Saya pikir kita sebagai hamba Tuhan nggak perlu merasa hebat harus punya semua jawaban. Kita jujur aja kalau nggak punya. Iya. Saya bilang saya nggak tahu maksud Tuhan untuk saat ini. Iya. Tapi saya percaya motivasi Tuhan pasti baik. Betul. Karena Yakobus berkata begini, yang berasal dari Bapa segala terang, tidak terjadi perubahan bayang-bayang. Iya. Di Yakobus itu artinya motivasi Tuhan pasti baik. Ada yang nanya lagi apa rencana Tuhannya? Terus saya bilang untuk saat ini saya nggak tahu. Pasti suatu hari Tuhan nyatakan. Tapi untuk saat ini saya tidak tahu rencana Tuhan apa. Tapi saya percaya rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera. Iya. Jadi percayalah bagi pemirsa semua yang menyaksikan dan mengikuti podcast ini menembus waktu ya. Bicara menembus waktu, kita memang perlu menunggu kairosnya Tuhan. Gitu kan. Kalau kronologinya ya kita harus melihat makna di dalam setiap kejadian yang ada. Dan apa yang terjadi? Saya bawa 2 pertanyaan itu ke Tuhan. Ceritanya begini. Saya setiap pagi bangun. Saya nangis. Wah, saya bilang nggak bisa begini. Alkitab berkata kuasai dirimu jadilah tenang supaya nggak bisa berdoa. Dan saya nggak bisa berdoa, Pak. Iya. Dalam kondisi itu karena saya lihat sofa saya nangis. Lihat tangga saya nangis karena mama papa saya tinggal sama saya. Kan ceritanya tadi kaitannya begini, mereka nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. Nah, waktu nggak setuju, satu hal saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya mau mereka tinggal di rumah saya. Karena alasan mereka nggak mau saya jadi hamba Tuhan karena miskin kan. Kamu mau makan apa? Saya bilang Tuhan akan buktikan. Saya mau mereka tinggal sama saya dan kalau saya punya rumah saya mau ada kamar untuk papa mama saya. Pak, waktu itu Tuhan jawab tuh ya. Tuhan jawab. Dan jawabnya luar biasa. Dari 4 saudara yang tinggal di Jakarta, saya 7, 3 di Bangka. Waktu itu 4 di Jakarta. Yang pertama kali punya rumah justru saya. Luar biasa. Yang lain luar biasa. Ada kerja loh, bisnis, usaha. Nah berarti kan Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab rumah itu dengan ajaib juga. Nah next time ya itu panjang. Nah akhirnya saya bersyukur mama saya paling dekat dengan menantu yang istri saya. Wah iya, jarang tuh. Itu jarang. Jarang. Persoalan mantu dan mertua kan. Kadang orang tua di rumah. Orang tua kan senang kerja, sibuk, beresin kulkas, anak lain datang, loh kok mama kerja di rumah ini? Itu bisa jadi gosip loh. Padahal kita nggak suruh kan. Begitu. Nah balik tadi, saya nangis nggak bisa kuasai diri, tapi saya ingat ayat itu saya harus bisa kuasai diri. Lalu saya datang, saya berdoa, Tuhan, saya percaya dalam setiap kejadian yang penting itu respon, bukan kejadian yang penting. Respon kita ya. Bukan kejadian yang membentuk siapa kita, tapi respon kita terhadap kejadian. Karena saya pernah melihat sama orang nyetir nih, mobilnya baru dipotong, nggak kesenggol Pak Den. Ngamuk. Dia udah ngejer, dia udah marah-marah ngamuk. Tapi ada orang yang mobilnya kesenggol Pak. Tenang aja dia ngatur bilang, ya udahlah nggak usah ribut. Nah itu kan berarti respon kan. Nah saya bilang Tuhan, ajarkan saya harus bagaimana merespon kejadian mama saya dipanggil Tuhan dan papa saya masih koma. Itu saya doa. Kaget Pak. Suara Tuhan itu bukan audible ya, tapi impresi di hati itu damai Pak. Suaranya apa? Doakan orang lain yang kehilangan. Wih, saya kaget. Loh Tuhan, saya aja hilang orang tua saya butuh didoakan. Tuhan malah saya doakan orang lain. Gak salah nih itu. Nah itu. Jadi kadang sekarang rencana jalan Tuhan itu ya, iman itu bicara tidak menuntut bukti. Iman itu kerjakan sekarang, ngerti belakangan. Kan itu iman. Nah,
Seperti Abraham nggak ada anak, diberi anak, diminta persembahan anak. Saya bilang, Tuhan, saya butuh didoakan. Pendeta pun butuh didoakan. Sekarang minta saya doakan orang lain. Dan saat itu masa COVID, banyak yang kehilangan, Pak. Mereka kehilangan suami, istri, anak, teman. Wah, setiap hari kita dengar orang kehilangan. Nah, karena suara Tuhan begitu, saya belajar taat. 3T dalam hidup saya. Taat, tunduk, tulus. Taat, tunduk, tulus. Ya itu. Dan bicara taat, jalanin duluan, ngerti belakangan. Nah, itu prinsipnya. Nah, akhirnya saya pinjam. Saya bersyukur gereja tempat saya tertanam dulu namanya GBI Wisma AKR. Sekarang namanya Jakarta Family Church. Nah, Jakarta Family Church ini sekarang ada di Geraha Kencana, lantai 5. Ya, jadi ketika gereja dengan luar biasa mendukung pelayanan saya, meminjamkan Zoom-nya. Nah, gereja kan pakai Zoom kan Sabtu pagi. Nah, dulu sahabat doa saya Senin sampai Jumat, nggak Sabtu. Kalau sekarang sampai Sabtu. Nah, dulu gereja pakai Zoom Sabtu. Nah, saya bilang pinjam saya Senin sampai Jumat. Saya doa pagi, kumpulkan orang. Awalnya kumpul 7 orang, Pak. Nah, seperti hari ini 100 orang, Pak. 7 orang. Saya juga giliran dengan yang lain. Kadang saya main gitar. Setiap hari saya sampaikan firman Tuhan. 4 bulan di awal, Pak, saya jalanin. Istri saya tidak mendukung, dalam arti dia tidak ikutan doa dulu. Justru istri saya peringatkan saya, orang di masa COVID harus jaga kesehatan. Kamu malahan bangun pagi. Orang harus ini. Karena saya manusia malam. Makin baca, makin malam tidur, makin seger pikiran. Tapi dengan komitmen itu saya harus bangun pagi, Pak. Saya saya tidak kasih tahu peserta. Saya pakai jaket, saya demam, saya tetap melayani. Saya jalankan. Nah, itulah awal mula dari pelayanan sahabat doa, Pak. Lahir dari keterhilangan, saya mendapatkan Tuhan. Dalam keterhilangan saya mendapatkan damai sejahtera. Panggilan yang dari para Tuhan. Jadi jangan berpikir selalu mendapat. Mendapat enggak. Dimulai dari kehilangan, Pak. Nah, kalau dalam kehilangan kita mau memberi, mau mendoakan orang, itu yang luar biasa tuh, Pak. Iman di situ tuh ya diuji. Di situ. Nah, kalau kita mau podcast nih, bicara tentang lahirnya menembus waktu, giliran saya yang bertanya. Ceritanya juga luar biasa, Pak. Tapi kan yang moderator Bapak, bukan saya. Nah, itu akhirnya sampai saat ini ya Pak Fu, masih berlangsung, makin banyak peserta yang ikut doa ini ya, sahabat doa ya. Dan saya lihat juga kan Pak Fu tuh banyak mengadakan ibadah-ibadah offline bersama sahabat doa ini ya. Luar biasa tuh, dan keliling juga ya Pak Fu ya. Keliling nanti bulan Maret tanggal 5 saya menghadirkan sahabat doa dari Singapura. Jadi suami istri dari Singapura ini namanya Pak Edward dan Bu Stefani Turangan. Istrinya ini divonis dokter 6 bulan pasti meninggal. Apa tuh? Cancer? Karena dia cancer paru, nyebar ke otak dan tulang belakang. Nah, bayangkan Pak, saya mau meluruskan ini ya. Dokter itu bisa mendiagnosa. Yang memvonis itu Tuhan. Betul. Jadi kalau pemirsa ya, kalau bapak, ibu, saudara divonis dokter, jangan takut. Saudara datang pada Tuhan yang memiliki keputusan terakhir vonis itu. Saya ulangi, dokter itu diagnosa. Yang vonis itu Tuhan. Tuhan yang putusan Tuhan. Terbukti dia hidup 6 tahun. Tanggal 14 Februari ini. Itu tahun ke-7 dia hidup. 14 Februari ini. Nah, beliau adalah sahabat doa, anggota kami. Dan bahkan saya libatkan membangun satu pelayanan untuk penyandang kanker. Untuk pendamping kanker. Setiap Kamis jam 7 malam. Itu di Kamis pertama dan Kamis ketiga pelayanan untuk penyandang kanker dan pendamping. Kalau Kamis kedua dan keempat suaminya melayani untuk tanya jawab Alkitab. Nah, saya hadirkan mereka di salah satu gereja di Jalan MT Haryono, gereja GKT. Suami istri ini bersaksi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Wah, ini kalau saya cerita panjang tentang kisah hidup mereka. Karena dia bunuh diri berkali-kali, digagalkan oleh suaminya. Dan anaknya juga mengalami gangguan juga. Karena melihat mama yang mau bunuh diri, anak yang lagi bertumbuh dewasa butuh kehadiran mama. Mama yang kena kanker mau bunuh diri. Kira-kira anak remaja gimana
mentalnya, Pak. Wah, iya, kena dah itu pasti. Nah, jadi kalau mau dengar para pemirsa, kita ketemu di Semarang ya. Wah, ini bagus. Iya, nanti. Pak Fu, kalau yang ada mau ikut bersama dalam sahabat doa, Pak Fu, gimana Pak Fu caranya, Pak Fu? Sangat mudah. Bisa ke YouTube Sahabat Doa. Ada YouTube ya, nanti Ada taruh di YouTube-nya. link deskripsi YouTube-nya. Terima kasih. Ya, supaya Ya. nanti ada yang mau join situ Nah, ini bisa ya. luar biasanya nih menembus Iya. waktu. Jadi kita kolaborasi bukan Iya. kompetisi. Iya. Sebenarnya kerajaan Allah itu bicara kolaborasi. Nggak ada betul. yang kompetisi Iya. sebenarnya kan. Betul. Lalu ikutnya saya anjurkan kalau bisa lewat Zoom. Iya, Ya. lewat Zoom. Lewat Zoom kami akan segera menembus. Nah, ini kan menembus waktu. Kami akan menembus kapasitas dari 100 Anda karena sudah banyak permintaan. Iya, ditambah ya. Ditambah. Tapi memang Zoom itu unik, 100 orang. Kalau kita mau tambah lagi harus ambil kuota yang 500. Iya, iya, terlalu Nggak jauh ada. rentangnya. Terlalu jauh rentangnya. Gitu. Iya, luar biasa. Para pemirsa, Pak Fu luar biasa bagaimana membentuk, membangun sahabat doa nih ya. Nah, pilar yang kedua yang tadi sudah dibicarakan nih Pak Fu. Pak Fu, nggak banyak hamba Tuhan yang mau terjun di pendidikan. Padahal pendidikan ini yang menentukan nasib bangsa juga kan. Nah, bagaimana Pak Fu bisa masuk pelayanan di pendidikan? Ya Pak Fu. Khususnya di Majelis Pendidikan Kristen kan Pak Fu terlibat nih pelayanan. Iya. Bisa diceritakan Pak Fu, mengapa Pak Fu kok punya passion di pendidikan Pak Fu? Oh. Ya, saya sendiri lahir dari sebuah sekolah SD-nya itu terlambat masuk. Jadi Iya. saya waktu masuk itu dia anggap belum cukup umur. Padahal umur saya udah sangat cukup. Karena akta lahir saya 1 tahun terlambat dibuat. Oh, Karena itu tanggal ulang tahun saya iya iya. itu bulannya beda, tahunnya beda. Kan terlambat buat harus Iya, sesuai dengan yang tahun iya, depan. sekolah ngikutin akte ya. Sehingga orang tua saya bilang anak saya udah cukup umur, nggak bisa aktenya belum gitu. Dan saya masuk itu nggak pakai TK, nggak pakai PAUD, langsung SD kelas 1. Iya iya. Saya masuk sebuah sekolah yang hari ini sekolah sudah tidak ada. Oh, Ini mirisnya di Indonesia itu dulu sekolah apa? berkumur. Sekolah Kristen. Sekolah Umum. nasional umum, Umum. Oh, bukan pemerintah, swasta umum, tapi bukan Kristen juga. oh iya. Nama sekolahnya SD Nasional Panji. Oh, Nasional Panji. Ada di sebuah jalan daerah yang namanya Panji Pasir. Jadi Iya, iya. pakai nama SD Nasional di Bangka ya. Di Bangka. Saya masuk, saya selesai SD dan ketika selesai SD, saya masuk SMP. Saya masuk SMP Santo Yosep. Oh. Itu sekolah swasta yang paling keren di sana. Saat itu secara mutu yang Iya, iya. terbaik. Dan saya pecahkan celengan saya untuk bisa masuk. Oh, Karena ada uang pendaftaran, Iya, orang iya. tua saya nggak sanggup. Saya waktu itu celengan yang pakai ayam itu, Pak. ayam ya, mesti zaman tanah liat itu Iya. ya. Dan saya waktu datang Iya. bawa uang koin yang ada, saya masih ingat guru yang menerima itu sampai tersenyum. Ya akhirnya melihat niat saya untuk masuk, saya diterima di sekolah tersebut. Jadi saya melihat dunia pendidikan itu begitu miris di Indonesia. Saya salah satu orang yang kalau tidak ada biaya begitu sulit untuk Iya. ada. Yang kedua, saya diajak oleh ketua MPK pada waktu saya di Manila di Filipina menghadiri sebuah leader summit di sana. Dan waktu saya berangkat ke Manila, itu kan terkenal dengan cuaca yang seringkali buruk. Iya. Ya kan? Seringkali sekolah mereka diliburkan Iya, karena iya. cuaca buruk yang ada. Banyak taufan juga Banyak ya. taufan. Kapal pesawat kita digoncang. Iya. Nah, waktu akan pulang ke Indonesia, saya ditepok. Hmm. Ayo melayani di MPK. Kita pendeta biasa ngajak orang lain melayani. Ini Sekarang- diajak. Ada pendeta yang diajak nih diajak. melayani. Dan diajaknya ini lu unik ini. Iya. Yaitu ketika kita akan masuk pesawat, naik pesawat. Iya. Gitu kan. Oh. Kan kepikir kemarin Iya. datang pesawat goncang. Ditawari pelayanan. Nih jangan-jangan seperti Yunus nih kalau nolak. Nolak. Jadi teman-teman yang mau merekrut pelayan Tuhan, ajaklah mereka naik pesawat dulu. Enggak ya. Bercanda. Nah itu sih Pak yang Itu yang membuat Pak Fu mau, saya melihat apa sih arti hidup. Kalau mau habis waktu pesawat terbang kemarin goncang, kita udah selesai hidup. Iya, iya. Kan ada lagu hidup ini ada kesempatan melayani Betul, Tuhan. betul. Dan saya hari ini bisa seperti ini, ya Tuhan berkati, beri saya kesempatan, bukan karena kehebatan saya. Di dalam seluruh keluarga kami 7 bersaudara, saya satu-satunya S2. Bapak tahu, saya ini sebagai kesaksian, saya tidak malu untuk mengakui bahwa inilah kondisi pendidikan yang kita harus perjuangkan. Saudara saya
rata-rata SD. Oh. Paling Iya. yang lainnya SMP tapi putus. Jadi ada yang SD tidak lulus, ada yang SMP. Nah kalau saya hari ini dengan adik saya yang satu S1, kami mikir ini karena anugerah Tuhan. Jadi bagi saya ingin melihat orang lain bersekolah dengan baik, lulus dengan baik, mencapai mimpi mereka. Dan yang ketiga, pendidikan itu yang mengubah bangsa, Pak. Betul, betul. Sebuah bangsa yang tertinggal dalam pendidikannya pasti tertinggal dalam teknologi, dalam banyak hal, Pak. Itu kualitas manusia nggak bisa bersaing di global. Betul. Ya. Maka itu yang membuat Pak Fu mau terjun pelayanan di pendidikan ya. Dan ada dasar Alkitabiahnya, Pak Denny. Oh, apa tuh Pak Fu? Jadi begini, suatu hari saya diundang ke Sumba, pelayanan oleh salah satu. Sumba ini. Ya, dan saya ke Sumba Timur. Sumba Timur ya. Diundang oleh sebuah sinode untuk melayani. Habis itu kita sebagai yang diundang harus jujur memberikan masukan. Iya. Saya nggak tahu saya akan diundang lagi atau tidak, itu urusan lain. Tapi saya jujur, saya berkata, saya melihat gereja yang dibuka. Bukan kita buka gereja di daerah bukan karena kebanggaan sinode kan. Oh, kami punya di daerah. Iya. Tapi jemaatnya tuh begitu terpuruk, makan sulit, kondisi sulit. Saya bilang kenapa nggak buka klinik untuk kesehatan, buka pendidikan untuk kebaikan mereka. Iya. Karena kalau kita kembali ke Alkitab, nah ini dasar yang selanjutnya saya pegang. Kenapa saya mau masuk pelayanan pendidikan? Apa? Alkitab mencatat Yesus pergi ke desa dan kota untuk mengajar dan menyembuhkan. Mengajar itu apa? Edukasi. Pendidikan, edukasi. Menyembuhkan, kesehatan. Betul. Karena itu kalau kita lihat Katolik ya, dan juga Zending Belanda zaman dulu, ketika misionarisnya masuk ke satu wilayah, yang mereka lakukan apa? Mereka buka klinik. Iya. Lalu mereka buka pendidikan. Ya. Sehingga kalau kita lihat pada saat pendidikan mempengaruhi daerah tersebut menjadi berkat. Iya. Kesehatan menjadi berkat. Waktu buka gereja nggak diserang orang, Pak. Iya. Betul. Jadi satu, Yesus sudah melakukan itu. Bukan gereja dulu yang dibangun ya? Bukan. Iya. Karena gereja itu apa sih? Kan ada invisible church sama visible church. Gereja itu apa? Kita. Orang lebih bangun gereja secara fisik. Nah itu Bapak tahu Pak, yang diangkat pada waktu Tuhan Yesus datang pengangkatan bukan gereja bangunannya, kita yang diangkat. Dan Pak Denny tahu, ini tambahan sedikit, izin ya. Pada waktu Salomo membangun bait Allah, bangunnya di mana? Siapa yang tentukan titik tempatnya dibangun? Tuhan. Kamu bangun tempat di titik ini. Itu di mana? Tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Anak tunggalnya satu-satunya Ishak. Ya kan? Iya. Waktu dia persembahkan Ishak di tempat itu, Tuhan bilang bangun bait Allah di sini. Dan Roh Allah hadir di sana. Itu bait Allah di sana. Nah, di perjanjian baru, siapa bait Allah? Kita. Paulus bukakan. Dan kenapa kita bait Allah? Karena Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Nah, untuk menjadikan kita bait Allah, anak yang tunggal mati bagi kita. Nah, untuk bait Allah Salomo dibangun, anak tunggal Abraham dipersembahkan. Ya memang Tuhan bilang stop. Ya ada maksud Tuhan, sebuah pengajaran di sana. Tapi ingat, disitulah Ishak akan dikorban. Bait Allah diminta dibangun di sana. Dan untuk menjadikan kita bait Allah, anak tunggal Bapa dikorbankan. Betapa berharganya kita. Luar biasa ya. Karena itu ketika saya naik mimbar, saya memandang jemaat. Kita bukan mandang bentuk bangunannya, sound systemnya, gereja, program, semua program harus mengarah kepada pembangunan bait Allah itu. Bait Allah diri kita. Diri kita. Pembangunan bait Allah diri kita. Ya, bukan secara fisik lah ya. Dan bait Allah itu bicara harus holistik. Tubuh, jiwa, roh, sehat semua. Tubuh, jiwa, roh, semua. Betul. Gitu. Luar biasa nih Pak Fu. Pak Fu, kalau melihat kesibukan Pak Fu yang luar biasa, melayani di doa, terus juga keliling penginjilan, di pendidikan, sibuk banget ya. Bagaimana cara Pak Fu tetap memiliki hati yang menyala-nyala, berkobar-kobar, melayani Tuhan? Kan pasti ada capek juga dong Pak Fu. Dengan kesibukan yang banyak itu. Bagaimana cara Pak Fu tetap menjaga api itu tetap menyala? Rohnya tetap nyala. Capek kita harus akui capek. Tubuh Tuhan juga lelah kan begitu kan ya. Ya kan? Dan
jujur saya mau katakan, saya nggak suka dibilang sibuk, Pak. Oh, kenapa? Jujur, kenapa? Pak. Gini, karena saya pelajari, iblis itu nggak pernah takut kita sibuk. Oh, nggak peduli Iblis ya kita berkata, sibuk. Ayo sibuk. Oh, Yang iblis takut adalah ketika kita masuk hadirat Tuhan. Wah. Makin kita sibuk, iblis makin senang. Karena masuk hadirat Tuhan makin nggak ada nanti. Kalau kita zaman dulu atau sekarang ada play, ada pause, kita harus pause kan. Karena itu dalam hidup saya dan komunitas yang saya bina, kami setiap 3 jam berhenti sejenak untuk naikkan doa Bapa kami. Saya bilang silakan doa apa aja. Kalau saya doa Bapa kami ya. Karena bagi saya itu doa yang paling sempurna, yang nggak ada celahnya, yang nggak satu pun yang bisa dikoreksi. Dan itu dari sorga yang memberikannya untuk kita. Tuhan Yesus ajarkan. Jam 9 pagi, 6 pagi, 9 pagi. 12 siang, 3 sore, 6 sore, 9 malam. Tapi bukan mantra ya Pak ya. Karena bisa doa yang lain juga gitu. Nah, kenapa saya lakukan itu? Saya mau pause, ingat bahwa Tuhan itu 24 jam hadir di hidup kita. Tuhan ada di kita. Jadi bagaimana memaintain dalam kesibukan yang ada. Terus menyala-nyala lagi kan, seperti itu. Ada 3 yang di dalam komunitas yang saya bawakan dan saya pelajari, yaitu PDF, Pak. Bapak tahu penyimpanan PDF? Oh, filenya PDF. Tahu PDF file itu? File. P itu pujian penyembahan. Oh, pujian penyembahan. D itu doa. F itu firman. Wah. Bagi saya 3 hal. Kekristenan nggak nuntut banyak kok, Pak. Kekristenan itu semua yang lain itu cabang-cabang. Tapi 3 hal ini. Jadi kalau saya dengar orang, saya mission trip, saya sibuk ke sini. Cek aja. Ada doa pribadi nggak? Nah, itu. Ada pujian penyembahan pribadi nggak? Ada baca firman. Kalau nggak, sorry lu nggak usah ngomong pelayanan. Jadi PDF ini penting banget ya. Salah satu nggak aja, Pak. Betul. Itu sangat menyedihkan. Karena gini, Pak. Kan tadi saya katakan, Tuhan datang bawa relasi. Dan Tuhan telah membuka jalur komunikasi dengan Bapa. Lah kita nggak mau doa. Itu kan jalur komunikasi. Lalu bagaimana Bapa komunikasi, Tuhan komunikasi? Kita udah dikasih firman. Dan dikasih Roh Kudus yang memimpin kita. Iya kan? Dan Tuhan senang dipuji kan? Betul. Pujian penyembahan kan hadirat Tuhan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kita sibuk sana sini. Masa saya tadi saya nggak senang dibilang sibuk. Iblis senang ya. Iblis senang. Tapi kita ada pujian penyembahan, ada doa, ada firman. Kalau 3 ini enggak, berbahaya Pak. Kita hanya sibuk, kita hanya program, kita hanya ritual, kita hanya kegiatan dan program, tetapi kita tidak punya spiritual. Nah itu. Jadi, hati-hati loh, ritual sama spiritual beda ya. Itu yang membuat PDF ini membuat Pafu tetap menyala. Itu yang tetap menyala. Betul. Ingat, pujian, doa, firman Tuhan. Mudah kan? Luar biasa Pafu nih. Nah Pafu, ini bagi pesan-pesan nih Pafu ya, bagi generasi muda nih. Kadang-kadang mereka merasa terjebak dengan hidup mereka. Kadang-kadang sekarang zamannya sosmed, zamannya sosial media, mereka melihat usia-usia di mereka, wah udah ada yang berhasil, udah begini begitu. Kok mereka merasa hidupnya masih begini-begini aja. Nah, bagaimana pesan dari Pafu nih Papu untuk bagaimana mereka bisa mensikapi ini sesuai dengan firman Tuhan Pafu? Wow. Buat anak-anak muda nih, karena banyak kalau kita ketemu anak muda, waduh, kok saya masih begini ya? Teman saya ini udah punya penghasilan begini loh. Teman saya udah begini. Wah. Nah, bagaimana saran Pafu nih? Atau ini yang Pafu ingin berikan bagi mereka berdasarkan firman Tuhan Pafu? Kalau kita lihat pada firman Tuhan, ya, Tuhan menuntut kita itu kesetiaan, bukan kesuksesan. Betul. Saya masih ingat Mother Teresa ketika suatu hari ditanya sama wartawan. Wartawan dari luar negeri kan paling kritis, bisa menjebak gitu kan ya. Mother Teresa terima Nobel. Lalu mereka ke Kalkuta ya. Puji Tuhan saya punya kesempatan ke Kalkuta melihat ke sana. Dan ketika ini masih banyak gelandangan, masih banyak pelacuran dan perzinahan, masih banyak anak lahir di luar nikah. Suksesnya ibu apa? Nggak sukses. Mother Teresa dengan tenang menjawab, saya dipanggil bukan untuk sukses. Saya dipanggil untuk setia. Setia. Yang di dalam bahasa Indonesia kan kita banyak peribahasa mengungkapkan, jangan lihat rumput tetangga hijau. Lihat orang nggak lihat prosesnya Pak. Iya betul. Kedua saya mau berkata, jangan lihat sekarang, lihat akhirnya. Iya. Kan
Alkitab pun mengajarkan secara Alkitabiah bertahan sampai akhir. Betul. Alkitab juga bilang apa? Iya. Bukan yang duluan. Iya. Iya. Karena ada yang duluan justru nggak sampai. Tapi yang belakangan justru yang duluan di depan. Iya, iya. Banyak contoh dari Alkitab. Kalau mau bicara tentang contoh ini, siapa nggak lihat Epstein itu hebat? Iya. Hari ini anak muda tahu kan viral kan? Viral. Wah ini hari-hari ini lagi viral nih Epstein nih, ya kan? Iya. Orang kaya yang punya pulau Epstein sendiri, tapi wah itu luar biasa. Jadi Tuhan menuntun kita sebagai anak muda. Saya mengajak anak-anak muda untuk melihat itu dengan mengenal identitas kita. Kita nggak diciptakan sama seperti orang lain. Setiap orang berbeda. Ukuran kita bukan sukses, ukuran kita setia. Karena itu saya lihat kalau anak muda, kita nggak punya modal. Karena kan ada anak muda yang bukan pewaris, tapi perintis. Loh saya bilang perintis itu hebat loh. Kalau orang kaya, dia nggak takut gagal karena dia tetap punya modal. Iya. Ya kan? Tapi kalau perintis nggak gampang kan. Tapi tahu nggak, seorang perintis itu dia seperti orang yang mancing ikan dan makan ikan itu sendiri, bakar masak sendiri. Itu jauh lebih manis dibanding yang beli di pasar, Pak. Betul. Karena dia tahu prosesnya. Iya. Betul kan ya? Iya. Sama seperti seorang pria yang kaya raya. Dia nggak pernah tahu wanita cinta dia karena hartanya, kayanya, atau karena memang mencintai dia apa adanya. Betul. Jangan-jangan apa-apa ada. Iya. Nah, itu yang dia cinta. Betul kan ya? Betul. Iya. Jadi lihatlah sebagai anak muda saat ini dengan semua orang-orang yang sukses, lihat proses. Jangan lihat hanya hasil akhirnya. Kedua, kalau hari ini kita belum, kita masih ada waktu untuk berjuang. Ketiga, kita lihat identitas kita. Keempat, kita harus tahu bahwa kairosnya Tuhan. Betul kan ya? Karena dalam setiap perjuangan kita, kalau secara Alkitabiah, Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Contoh, Israel perang pertamanya dengan siapa? Amalek. Waktu dia melawan Amalek dalam perang pertama itu, harusnya mereka itu menyusun strategi. Yang strateginya adalah pala jenderal, pilih pasukan, bikin pedang, bikin tombak, segala macam. Ingat, latar belakang Israel belum pernah berperang. Karena 400 tahun lebih. Baru keluar dari Mesir kan. Nggak ada ilmu perang. Tapi Musa bilang gini, saya berdiri di atas bukit dengan Harun dan Hur. Yosua kamu maju. Nah Yosua anak muda. Mari kita lihat sikap anak muda. Yosua nggak bilang enak aja. Di atas gue yang maju. Gue yang suruh maju. Gue yang maju. Gue yang mati dong. Gue yang kena pedang. Lebih berbahaya yang pedang dibanding lo nggak berbahaya. Tapi Pak Dini tahu, tangan yang terangkat di atas bukit menentukan kemenangan yang di bawah lembah. Tangan yang terangkat lebih berkuasa dari pedang yang teracung. Jadi bagi saya, teman-teman muda, bangun hubungan intim dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, karena keberhasilan berkat Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menentukan. Dari Tuhan semua ya. Dari Tuhan semua. Luar biasa Pak Fu. Wah, ngomong-ngomong ngobrol dengan Pak Fu nih udah hampir 1 jam. Oh ini udah 1 jam ya? Hampir. Pak Fu, ada nggak ayat Alkitab yang menjadi ayat emas atau kompas dalam hidup Pak Fu? Oh, wah ini pertanyaan yang indah sekali buat saya ya. Baik, emas bagi saya adalah Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Oh, 33. Tentang harta ya. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi cari kerajaan Allah, jangan cari harta di dunia ini dulu ya. Dan ada lagi. Ada lagi. Dan ini saya selalu ucapkan di tahun ini dalam doa berkat saya. Ketika saya berdoa berkat, saya akan berkata, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah hadirat Tuhan. Pujian penyembahan, doa firman. Kan Mazmur pasal 1. Betul kan ya? Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Itu favorit. Wah, luar biasa. Saya pegang, saya perkatakan dia tiap hari. Luar biasa Pak Fu. Nah, sebelum kita akhiri Pak Fu, nanti saya minta tolong Pak Fu untuk berdoa ya. Nah,
pesan Pak Fu nih Pak Fu untuk para pemirsa yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, apakah pergumulan kesehatan, ekonomi atau apapun lah pergumulan yang mereka hadapi. Pesan apa yang ingin Pak Fu sampaikan? Silakan Pak Fu. Tidak ada yang tidak bergumul selama bernafas di muka bumi. Semasa kita hidup di tubuh ini, dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan distorsi dosa itu, penderitaan itu ada. Kalau kita bergumul, kita mengingat yang paling bergumul yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dia ditimpa ketidakadilan, dia ditimpakan kejahatan, dia sendiri tidak berdosa, tapi karena menanggung dosa kita. Jadi kalau anak Allah saja menderita, apakah kita harus bebas dari penderitaan? Menurut saya, kita diberi kekuatan untuk melalui proses itu mendewasakan kita. Yang kedua, bagi kita yang saat ini berkata, doa saya belum dijawab. Orang tua saya masih di ICU. Saya divonis oleh dokter, didiagnosa sakit seperti ini. Toko saya harus pindah tempat, saya harus memperpanjang kontrak. Saya cari kerjaan belum dapat, bahkan pasangan saya di PHK. Apapun yang terjadi bagi pemirsa, hari ini saya mau berkata, kita belajar seperti Daud. Daud, satu, dia bukan lihat masalah, dia lihat Tuhan. Saya mempelajari Mazmur pasal 2 sampai pasal 21. Kalau kita lihat, nah ini ada minuman ya. Minuman ini kalau jauh itu kecil. Tapi kalau saya taruh di depan mata, besar nggak? Besar, besar Pak. Besar, menghalip pandangan mata. Kalau saya tinggal di Cengkareng Pak. Waktu dari rumah saya lihat pesawat. Itu kecil Pak, di langit Pak. Tapi coba ke Citra 8 yang danau, lihat pesawat turun. Apalagi ke Cengkarengnya, ke airportnya, lihat pesawat kan besar. Nah sekarang kita lihat ini Tuhan, ini masalah. Itu contoh. Kita mau mendekat ke yang mana? Kalau kita mendekat ke yang masalah, kita lihat Tuhan jauh, Tuhan kecil, masalah besar. Tapi kalau kita berpihak ke Tuhan, kita lihat Tuhan yang besar, masalah kita kecil. Jadi bagi saya adalah lihatlah ke Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, sembah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Dan dengan melihat kepada Tuhan, kita akan melihat masalah. Dan ada solusinya kecil. Dan kita ada damai sejahtera, kekuatan. Itu cara Daud. Masalah Daud besar. Saul, raja, ngejar dia seluruh bangsa. Bahkan betapa malunya. Anaknya Absalom berontak sama dia. Waktu dia keluar, Simei lempar batu, ngutukin dia. Syukur lo, gak ada pertolongan. Tuhan gak bakal nolong kamu. Dia berkata apa? Dia berkata, Tuhanku besar, Tuhanku penolong, Tuhan akan melepaskan aku. Tuhan. Yang dia lihat. Nah jadi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, ya benar-benar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kuda, jangan mengandalkan kereta. Mazmur 20 berkata, apa itu kuda kereta di zaman sekarang? Kekuasaan, popularitas, kekayaan, jabatan. Kadang-kadang orang itu bukan nggak punya kuda, nggak punya kereta, tetapi terlalu mengandalkan kuda dan kereta. Lupa mengandalkan Tuhan. Dan itu jadinya kita jatuh. Masukan saya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yusuf bagaimana bisa berhasil? 17 tahun dibuang, difitnah, masuk penjara. Apa modalnya dia? Waktu dibuang, baju cuma di badan, uang gak bawa, bahasa Mesir dia gak tahu, dia budak. Logika, seorang budak bisa jadi raja. Tangan kanan Firaun, gak masuk akal. Jadi anak-anak muda berani bermimpi besar. Yakin percaya Tuhan akan bisa angkat. Ya kan? Tapi jaga integritas, jaga hubungan dengan Tuhan. PDF itu, balik lagi ke PDF ya. Pujian, doa, dan firman Tuhan. Wah, luar biasa Pak Fu. Nah sebelum kita tutup Pak Fu bisa berdoa buat para pemirsa yang sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, beban hidup mereka, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Baik, kita berdoa ya Pak Fu. Kita berdoa ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap yang mendengarkan podcast ini. Setiap mata yang memandang, setiap telinga yang mendengar, tidak terluput dari jamahan Tuhan.
Dan kami percaya kairosnya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Hamba mohon kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau maha hadir. Setiap yang mendengarkan dan yang menonton ini dalam pergumulan pekerjaan, bisnis, usaha, kesehatan, ekonomi, pendidikan, yang di dalamnya mereka menangis dan hancur hati. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah. Mengalirlah kuasa Tuhan. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa. Jamah anak-anak-Mu ini, dimanapun berada. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber jawaban. Di dalam tangan-Mu Engkau berkuasa menentukan segala-galanya. Karena itu yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan datangkan. Yang membutuhkan keuangan dipulihkan, Tuhan pulihkan. Yang membutuhkan kesembuhan, darah Yesus menyembuhkan dan menjamah. Hamba berdoa ya Tuhan, biarkanlah nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Sehingga setiap jawaban doa yang diterima akan membuat mulut-mulut memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Apapun Tuhan, kehendak-Mu di surga, yang Engkau tetapkan dalam kekekalan, yang Engkau kehendaki dalam keilahian, keputusan ilahi terjadi atas anak-anak-Mu. Dijamah Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Pak Denny. Tuhan Engkau berkati kesehatan keluarganya. Dan podcast ini Tuhan sertai. Biarlah podcast menembus waktu ini Tuhan pakai untuk terus menjadi berkat dan berdampak. Dan setiap kru anak-anak muda yang bekerja dalam editing, dalam setiap hal yang dikerjakan bagian per bagian yang ada, Tuhan sertai dan hikmat bijaksana. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendeklarasikan iman kami bahwa orang yang hidupnya tertanam di hadirat Tuhan, membangun dalam hidupnya pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, orang tersebut akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuat berhasil. Tuhan Yesus berikan pertolongan. Tuhan Yesus berikan perlindungan untuk para pemirsa. Tuhan Yesus hadapkan wajah-Mu kepada semua pemirsa dan berikan kasih karunia. Dan Tuhan Yesus sinari setiap pemirsa dengan wajah-Mu dan berikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fu udah hadir di podcast Menembus Waktu. Ya, thank you. Nah, para pemirsa, kita sudah mengakhiri perbincangan bersama Bapak Pendeta Fu Kwet Kyong, dan tadi sudah mendengar bagaimana perjalanan hidup Pak Fu dan apa yang sudah Pak Fu lakukan di Sahabat Doa dan di MPK di dunia pendidikan. Luar biasa. Dan kita tetap menjaga api, menjaga roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya Denny Widya CBC dan segenap tim pamit undur diri. Tetap semangat dan jadilah berkat dimanapun kalian berada.